Guys, welcome di channel Antro You Need to Know. Di channel ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan, fakta-fakta unik dunia, dan info menarik di sekitar kita. Pada video pertama kali ini, kita akan membahas fakta unik dari Godzilla vs Kong. Kalau kalian udah nonton filmnya tapi belum tahu fakta kedua monster ini, kalian wajib simak pembahasan ini. Tanpa menunggu lama-lama, kita langsung ke video. Yang pertama kali ini kita akan bahas fakta unik Godzilla. Kita awali dulu nih dengan sejarah singkat dari Godzilla. Jadi nama aslinya dari Godzilla adalah Gojira. Nama ini didapatkan dari seorang pekerja yang bertubuh besar dan kekar yang bekerja di departemen film Toho Jepang. Sahabat-sahabatnya sering mengejek dirinya dengan sebutan gorila dan terkadang Gojira yang berarti ikan paus karena tubuhnya yang besar. Lalu Tanaka sang kreator pun mendapatkan ide untuk menggabungkan nama gorila dan Gojira, dan akhirnya didapatlah nama sang monster yaitu Gojira. Jahat ya, sahabatnya jahat banget. Next. Yang kedua, asal muasal cerita Godzilla. Jadi pada tahun 1954, sebuah perahu nelayan di perairan Jepang secara tak sengaja memasuki daerah percobaan tenaga atom yang dapat memancarkan radiasi sangat besar. Akibatnya beberapa dari awak kapal tersebut harus dilarikan ke rumah sakit, dan beberapa ada yang meninggal dunia. Kejadian tersebut menyebabkan tercemarnya ikan-ikan yang telah terjual di pasaran Jepang, dan tentu saja hal ini menyebabkan kepanikan yang luar biasa di kalangan masyarakat Jepang. Tomoyuki Tanaka, seorang produser film Jepang sekaligus sang kreator, lalu mendapat ide untuk menjadikan insiden tersebut sebagai tema dari film yang akan dibuatnya. Yang ketiga nih, tinggi Godzilla. Kalian penasaran gak sih sama tinggi Godzilla itu berapa? Sebenarnya pada setiap film Godzilla memiliki tinggi yang berbeda-beda. Namun pada berdasarkan film Godzilla vs The King of Monsters diperkirakan tingginya sekitar 120 meter. Wow, tinggi banget, hampir semenara PTS. Oke, kita masuk yang keempat. Apakah kalian tahu Godzilla itu memperingatkan kita tentang bahaya atom, lebih tepatnya bom atom? Pada debutnya pada tahun 1954, Godzilla mengamuk di Tokyo, mengakibatkan pihak pemerintah berusaha menghancurkannya sebelum benar-benar memusnahkan Jepang. Namun dalam berbagai penampilan yang menyeramkan, Godzilla bukan hanya monster raksasa yang tidak berpikiran, tapi juga korban manusia. Seringkali dalam film-filmnya Godzilla dibangunkan atau diciptakan oleh penggunaan bom atom oleh manusia. Seperti pada film aslinya, dikisahkan Godzilla dihabisi oleh senjata dan amukannya merupakan pembalasan. Godzilla pertama kali muncul pada tahun 1954, kurang dari satu dekade setelah Jepang dibom atom dalam Perang Dunia Kedua, dan dia mengingatkan kita akan bahaya yang dimiliki senjata pemusnah massal, yaitu bom atom. Mungkin ini berkaitan ya dengan peristiwa pemboman di Hiroshima dan Nagasaki. Kita masuk ke nomor 5 nih. Godzilla ada di dunia nyata. Gak mungkin lah. Tapi ini sebenarnya ada sih. Kalau ada Godzilla di dunia nyata, yap, ini memang Godzilla alias marine iguana atau iguana laut yang ditemukan di Kepulauan Galapagos. Jika Godzilla digambarkan sebagai sosok raksasa setinggi gedung, maka marine iguana ini tingginya atau panjang tubuhnya sekitar 5-6 kaki, mungkin sekitar 150 sampai 180 cm. Cuma seukuran orang dewasa. Hal ini bisa kamu lihat saat marine iguana ini tertangkap kamera sedang berenang di samping salah satu penyelam yang mendokumentasinya. Selain itu nih, perbedaan lainnya antara Godzilla ini dengan saudaranya yang dari Jepang adalah dalam hal makanan. Jika Godzilla merupakan
pemakan daging, maka marine iguana ini adalah hewan herbivora. Ya jelas beda sih, yang satu karnivora, yang satu herbivora. Makanannya adalah tanaman-tanaman laut seperti rumput laut dan ganggang. Menurut aku sih ini cuma cocok logi, entahlah menurut kalian itu gimana. Yang nomor 6 nih, Godzilla di Hollywood Walk of Fame. Apakah kalian tahu bahwa si monster besar ini pernah mendapat bintang tanda jasa di perfilman Hollywood di tahun 2004? Berarti gak hanya Angelina Jolie, Brad Pitt, ya dan artis Hollywood lain, Godzilla juga dapat. Wow. Yang nomor 7 nih, Godzilla ada di Avenger. Mungkin ini yang paling menarik dari sekian fakta. Meskipun ini hanya terjadi dalam komik, Marvel menerbitkan komik seri 24 edisi yang menampilkan Godzilla dari 1977 hingga 1979, di mana ia juga melawan Fantastic Four, The Avenger, dan Shield menghadapi Godzilla dalam edisi terakhir seri Marvel, edisi 24 Juni 1979, ditulis oleh Doug Moench, artis gambar oleh Herb Trimpe dan Dan Quinn. Yang terakhir, kelemahan Godzilla. Kalian penasaran gak sih? Kayaknya Godzilla ini makhluk atau monster yang kayaknya nggak punya kelemahan. Tapi sebenarnya Godzilla ini punya kelemahan, guys. Namun kelemahannya hampir selalu berubah di setiap penampilan. Tetapi kerentanannya yang paling konsisten adalah es. Contohnya ketika pihak militer Jepang membekukan Godzilla di Godzilla vs Destoroyah. Godzilla dibekukan selama 7 tahun dalam Godzilla Rage Again, dan Godzilla dipaksa hibernasi oleh badai salju buatan manusia di Son of Godzilla. Nah, selanjutnya nih kita akan membahas lawannya, yaitu King Kong atau Kong ya. Kita awali dengan sejarah Kong dulu. Jadi King Kong ini sebenarnya adalah karakter fiksi yang dibuat oleh penulis film Meriam Cooper pada tahun 1932. Film pertama Kong menggunakan teknik stop motion. Pada tahun 1962, rumah produksi Jepang Toho memperoleh izin untuk memasukkan King Kong ke dalam film mereka. The great Godzilla blazing to his Japanese homeland. Captain, water in the conning tower. Godzilla! Roaring defiance to the unconquerable King Kong. Yaitu King Kong versus Godzilla dan King Kong Escape pada tahun 1967. Nah, pada tahun 1976, Paramount Pictures ini akhirnya membuat film remake-nya sesuai dengan cerita aslinya. Dilanjutkan dengan sequelnya pada tahun 1986. Nah, masih berlanjut nih. Pada tahun 2005, Universal Studios membuat kembali film remake-nya. Dan pada akhirnya nih, yang 2017 King Kong dengan cerita yang fresh atau baru dirilis oleh Warner Bros dan Legendary Pictures. Film ini berkaitan nih sama Godzilla Kong 2020. Man betritt nicht einfach ein fremdes Haus, außer man will Streit. Was Sie hier sehen, ist ein Monster aus einer längst vergangenen Zeit. Zeigen wir, dass der Mensch König ist.
Selanjutnya nih, deskripsi nih tentang King Kong. Jadi Kong itu makhluk yang bagaimana sih? Jadi Kong itu digambarkan sebagai gorila raksasa yang tinggal di pulau terpencil yang bernama Skull Island, yang dihuni oleh binatang-binatang aneh, purba serta manusia primitif. Penghuni pulau menjadikan Kong dewa mereka, biasanya melakukan persembahan dengan mengorbankan wanita sebagai pengantin Kong. Kejam gak sih? Sebenarnya sih enggak. Ya udah. Kong adalah monster yang tidak agresif nih. Ya, namun jika King Kong merasa terganggu, dia tidak segan-segan membunuh manusia atau makhluk di sekitarnya. Serem. Ini terbukti dari banyaknya film King Kong. Dia akan menyerang manusia yang berniat jahat padanya, dan dia akan ramah bersikap baik pada manusia yang polos, terutama wanita. Menurut aku sih ini Kong mungkin bucin ya. Oke. Selanjutnya, Kong adalah penjaga tunggal Pulau Skull Island. Ia berfungsi sebagai penjaga hutan dan penjaga ekosistem Pulau Skull Island. Makanya nih di filmnya, organisasi yang bernama Monarch menjaga dan melindungi Kong sebagai penjaga Pulau Skull Island. Karena hanya disitulah makhluk-makhluk aneh dan purba masih terjaga. Dan tujuan Monarch ini bertujuan untuk penelitian. Lalu bagaimana dengan tinggi tubuh King Kong? Pada film sebelumnya nih, tinggi King Kong mungkin hanya 31 meter. Namun tinggi ini terus bertumbuh sampai sekarang 122 meter. Ya tentu saja ya, untuk menghadapi Godzilla yang sampai 105 meter, ya dia harus menyaingi Godzilla. Itulah beberapa fakta dari Godzilla dan Kong yang sudah kami rangkum. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan notifikasi loncengnya agar tahu update video terbaru dari kami. Science is cool.